Perkenalkan, nama saya Kristina Delia Stinjak dengan NIM 42324056 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait soal yang telah saya bahas. Baik, soal yang pertama, ada dua stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim yakni merah muda, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong, ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan. Yang mana merupakan es krim stand kedua, penyelesaian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi pola dari stand pertama. Stand pertama akan selalu memiliki 2 bulatan yang sama, diikuti oleh 1 bulatan warna berbeda. Misalnya, kuning-kuning hijau, ungu-ungu kuning, dan seterusnya. Yang kedua, cari gambar yang tidak sesuai dengan pola stand pertama. Stand kedua tidak memiliki pola pengulangan 2 bulatan dengan warna yang sama dan 1 bulatan warna berbeda. Kemudian pemeriksaan pilihan jawaban. Pilihan A dengan pola merah muda, hijau. Mengikuti stand pertama yang artinya jawabannya merupakan salah. Pilihan B dengan pola hijau, hijau, merah muda mengikuti stand kedua. Benar, karena es krim B tidak sesuai dengan langkah atau instruksi. Dimulai dengan langkah yang benar yaitu menempatkan 2 rasa yang sama. Namun diikuti 2 rasa yang berbeda. Seharusnya menambah 1 sendok rasa yang berbeda. Dari gambar terdapat dua, dua rasa dua rasa yang sama, kemudian ditambah lagi dengan 2 rasa yang sama. Maka jawabannya benar. Tidak sesuai dengan stand yang pertama. Pilihan C dengan pola kuning-kuning, merah muda. Mengikuti stand pertama yang artinya salah. Pilihan D dengan pola merah muda, hijau. Mengikuti stand yang pertama yang artinya salah. Lanjut ke nomor 2. Bob bekerja di stasiun Posat Kuta dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda sebesar 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Maka penyelesaian yang saya lakukan berdasarkan tabel keberangkatan kereta. Diketahui bahwa kereta biasa jadwal keberangkatannya pukul 6 setiap 5 menit dengan waktu tempuh 40 menit dan harga tiket sebesar 5.000. Kemudian kereta Wirawiri jadwal keberangkatan pukul 6 setiap 10 menit dengan waktu tempuh 30 menit dan harga tiket sebesar 10.000. Kemudian kereta cepat dengan jadwal keberangkatan pukul 7 setiap 15 menit dengan waktu tempuh 20 menit dan harga tiket sebesar 15.000. Kemudian kereta ekspres dengan jadwal keberangkatan pukul 7 setiap 20 menit dan waktu tempuh 12 menit dengan harga tiket sebesar 20.000. Maka didapatkan dengan kereta biasa tiba pukul 8.50 dengan total yang akan dibayarkan oleh Bob sebesar 35.000 itu diperoleh dari dengan harga tiket sebesar 5.000 ditambah 3 dikali besar dendanya sebesar 10.000 maka total keseluruhan 35.000. Kemudian kereta Wirawiri tiba pukul 8:40 dengan total yang dibayarkan sebesar 30.000. Itu diperoleh dari dengan harga tiket 10.000 ditambah 2 dikali denda yang akan dibayarkan sebesar 10.000 maka total keseluruhannya 30.000. Kemudian kereta cepat dengan tiba pukul 8:35 dengan total yang akan dibayarkan sebesar 35.000 itu diperoleh dari harga tiket sebesar 15.000 ditambah 2 dikali 10.000 maka total keseluruhannya 35.000. Kemudian kereta ekspres tiba pukul 8:32 dengan total yang akan dibayarkan sebesar 40.000 itu diperoleh dari dengan harga tiket sebesar 20.000 ditambah 2 dikali denda yang akan dibayarkan sebesar 10.000 maka total keseluruhannya 40.000. Maka pilihan yang tepat dengan kereta paling murah untuk Bob adalah kereta Wirawiri. Lanjut ke nomor 3.
Bobby si berang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Mak. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk berpergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 yang diperoleh dari 18 ditambah 6. Tantangan, berapa biaya paling murah dari hamper ke Mac? Isikan sebuah bilangan bulat. Di sini terdapat sebuah peta, maka penyelesaian yang saya lakukan itu ada dua cara, ada dua dari hamper ke Mac, yaitu yang pertama hamper ke A, ke C, ke D, ke Mac dengan total biaya 13 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 maka total biayanya sebesar 41. Kemudian hamper menuju A, menuju B, menuju Mac dengan total biaya biaya 13 ditambah 11 ditambah 23 maka total keseluruhan 47. Maka didapatkan biaya yang paling murah dari hamper ke Mac adalah 41. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai berikut. FDE CAB. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah BAA ACE, DEE, DA. Trayek keluarga Badu adalah FDC, DAE, ADE, DA. Tantangan. Asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Berdasarkan dana yang diberikan, saya mendapatkan penyelesaian dengan berikut. Maka jawaban yang dapat saya peroleh yaitu A. Tidak pernah, mereka tidak pernah bertemu. Dengan pembahasan, kita tidak dapat hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama, karena huruf yang sama belum tentu jenis pohon yang sama. Itu diperoleh dari dengan lambang warna hijau. Saya membuatnya dengan warna hijau merupakan trek yang dilakukan oleh keluarga Amir, kemudian dengan simbol warna pink merupakan trek yang dilakukan oleh keluarga Badu. Lanjut ke nomor 5. Di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangan. Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Dia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat berdasarkan dana yang diberikan, maka saya mendapat jawaban yaitu stasiun D. Alasan saya membuat ini merupakan stasiun D yang pertama yaitu karena stasiun A tidak diperlukan transit dan dari stasiun B diperlukan 2 kali transit pada T3 lalu ke T1. Dari stasiun C memerlukan 2 kali transit yaitu pada T2 lalu ke T1. Kemudian dari stasiun D memerlukan 1 kali transit pada T1. Jadi untuk berganti kereta hanya sekali harus dimulai dari stasiun D. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.